Makanya kata ulama, jangan bertanya bagaimana rasanya zikir itu. Kata ulama, jangan bertanya bagaimana rasa nikmatnya zikir itu. Jangan bertanya bagaimana manfaatnya zikir itu. Karena nikmatnya zikir itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu nikmatnya tidak bisa diceritakan. Nikmatnya zikir itu tidak bisa kita ucapkan. Tapi nikmatnya zikir itu manfaatnya hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Manfaat orang yang berzikir, maka hatinya akan terasa tenang. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, saya sudah lama berzikir, tapi kenapa hati saya belum tenang? Karena zikir itu akan menghapuskan noda-noda hitam yang ada di hati kita. Saking banyaknya noda dan dosa yang ada dalam hati kita, ketika kita berzikir, itu memang tidak langsung tenang. Karena itu menghapus noda dan dosa kita dulu. Jangan ketimpa masalah, jarang zikir, nggak pernah zikir, baru zikir, kita nuntut kok hati kita belum tenang. Katanya zikir itu akan menenangkan hati. Nanti dulu, zikir yang kita mulai itu untuk menghapuskan noda dan dosa dulu. Kalau dosa kita sudah tinggal sedikit, baru zikir itu mampu menenangkan hati kita. Maka berzikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Memang awal zikir itu, Pak, kata Imam Al-Ghazali dan kata ulama yang lain, awal zikir itu berat. Terasa ngantuk, terasa capek, terasa pengen buru-buru, terasa pengen cepat selesai. Sama halnya orang olahraga. Orang olahraga itu kalau dia baru pertama olahraga, badannya pegel-pegel dulu. Karena dia belum menyelami bagaimana nikmatnya zikir. Tapi nanti kalau dia sudah terbiasa zikir, kalau dia enggak zikir, di hatinya seolah-olah ada yang merasa tertinggal. Seandainya dia enggak bisa zikir ba'da salat, dia ganti zikir dalam kondisi apapun. Ya, wallahu a'lam. Sampai sini dulu.